Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali kali ini kita semua bisa belajar bersama-sama. Baiklah, sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Sepertinya hari ini masuk semua ya. Baiklah, sebelum ini Ibu bertanya, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Jika sudah, Ibu minta kalian untuk mengeluarkan buku paket dan alat tulisnya. Kalian tahu materi apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Nah, benar sekali. Jadi, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perubahan akibat interaksi antar ruang, khususnya pada penggunaan perubahan alih fungsi lahan. Mengapa sih Bu kita perlu untuk mempelajari materi ini? Jadi tujuan kita untuk mempelajari materi ini yaitu untuk mengetahui apa aja sih industri yang sedang berkembang di Indonesia, apa aja sih dampak yang dialami oleh masyarakat akibat perubahan penggunaan alih fungsi lahan. Nah, seperti itu. Sekarang coba kalian perhatikan perkembangan industri yang ada di sekitar kalian. Apakah dalam pembangunan industri tersebut merupakan hasil dari perubahan alih fungsi lahan? Ya, bagus sekali Andi. Nah, hampir di seluruh pembangunan industri itu merupakan hasil dari perubahan alih fungsi lahan. Lalu, adakah di antara kalian yang tahu apa sih yang dimaksud dengan perubahan penggunaan lahan itu sendiri? Ayo, siapa yang tahu bisa angkat tangan ya. Ya, tepat sekali Cindy. Jadi, yang dimaksud dengan perubahan penggunaan lahan yaitu bertambahnya suatu penggunaan lahan dari satu sisi penggunaan ke penggunaan lainnya, yang mana ini diikuti dengan berkurangnya tipe penggunaan lahan yang lain dari suatu waktu ke waktu berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan dalam kurun waktu yang berbeda. Karena kalian sudah tahu apa yang dimaksud dari perubahan penggunaan lahan, jadi Ibu minta berikan satu contoh saja agar teman-teman yang lain juga dapat mengetahui. Ya, betul sekali Rio. Jadi, pembangunan pabrik gula yang ada di Ngimbang ini merupakan salah satu contoh hasil dari perubahan alih fungsi lahan, yaitu dari lahan pertanian yang mana ini dibeli oleh suatu perusahaan yang kemudian dibangun pabrik gula. Nah, asal mula perubahan lahan tersebut yaitu lahan pertanian yang milik salah satu seorang warga yang kemudian dibeli oleh perusahaan untuk dibangun sebuah pabrik. Nah, kalian ada yang tahu nggak nama pabriknya itu apa? Ya, benar sekali. Jadi nama pabriknya yaitu PT Kebun Tebu Mas, yang mana ini merupakan salah satu cabang dari PT Gunung Madu Plantation yang berada di Lampung. Nah, jadi dari pembangunan pabrik ini itu secara tidak langsung juga terjadi adanya perkembangan industri. Lalu, adakah yang tahu arti dari perkembangan industri? Bisa minta tolong untuk dijelaskan?
Ya, bagus sekali Mita. Jadi, perkembangan industri itu merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mengelola bahan yang masih mentah menjadi bahan yang siap untuk dikonsumsi atau yang bermutu tinggi dalam penggunaannya. Sehingga barang hasil olahannya ini menjadi barang yang bernilai lebih tinggi bagi masyarakat. Nah, jadi salah satu contoh dari perkembangan industri ini yaitu adanya pabrik-pabrik yang hampir tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Nah, seperti PT Kebun Tebu Mas ini merupakan salah satu contoh dari perkembangan industri. Nah, di Indonesia sendiri itu ada beberapa jenis industri yang berkembang. Dari industri yang kecil hingga ke industri yang besar. Nah, di antaranya yaitu yang pertama industri tekstil. Nah, di sini ada yang bisa memberi contoh. Apa sih contoh dari industri tekstil? Nah, tepat sekali Amel. Jadi, contoh dari industri tekstil ini yaitu seperti batik, sulam, tenun, jahit. Nah, seperti itu. Kemudian industri yang kedua yaitu industri pengolahan pangan. Nah, tolong berikan Ibu contoh dari industri pengolahan pangan. Ya, tepat sekali Aurel. Jadi contoh dari industri pengolahan pangan ini yaitu seperti adanya penggilingan padi, pembuatan minyak kelapa sawit, pembuatan tapioka, pabrik kopi, gula, dan pabrik-pabrik lain yang masih bisa untuk menghasilkan bahan pangan. Kemudian yang ketiga yaitu industri pengolahan farmasi yang mana ini dapat menghasilkan zat asam garam kimia. Nah, lalu adakah yang bisa memberi contoh dari industri pengolahan farmasi ini? Ya, tepat sekali Putra. Jadi contohnya yaitu seperti pembuatan pupuk. Terus ada juga pembasmi serangga. Seperti itu. Kemudian industri yang keempat yaitu industri pengolahan kayu yang mana ini bisa menghasilkan bahan bangunan. Nah, adakah yang bisa memberikan contoh dari industri pengolahan kayu ini? Ya, betul sekali Randy. Jadi, contohnya dari industri pengolahan kayu ini itu seperti adanya perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, figura, dan lain-lain. Yang mana ini merupakan pengolahan dari bahan kayu. Baiklah, sampai di sini ada yang masih belum paham? Sudah paham semua ya? Pintar sekali kalian. Nah, jika dari kalian tidak ada yang ingin bertanya, maka Ibu ingin bertanya kepada kalian, adakah perubahan yang terjadi pada masyarakat sekitar pabrik, baik dalam perubahan sosial, budaya, ekonomi, atau yang lain? Nah, mantap sekali Diki. Jadi, selain meningkatkan perekonomian masyarakat, pembangunan industri atau pabrik ini juga dapat mendukung proses kemajuan negara. Karena contoh di daerah Ngembang sendiri, itu juga banyak kebun tebu yang nantinya ini akan dapat memperlancar proses pembuatan gula. Nah, dari materi ini adakah yang masih belum dipahami? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sekarang Ibu minta kalian membentuk 6 kelompok sesuai urut absen ya. Nah, sekarang sudah berbentuk kelompok. Silahkan untuk berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Jadi,
Untuk tugasnya, yaitu masing-masing kelompok mendiskusikan mengenai dampak, baik itu dampak positif, dampak negatif, akibat adanya perubahan penggunaan alih fungsi lahan. Kemudian hasil diskusinya itu nanti dipresentasikan dan kelompok lain bisa menanggapi hasil presentasi dari teman kelompok yang lain. Alhamdulillah presentasi dari semua kelompok hari ini sudah selesai. Jadi apakah masih ada yang perlu ditanyakan terkait materi hari ini? Oke, jika tidak ada, Ibu bertanya kepada kalian. Apa saja sih bentuk perubahan yang terjadi akibat interaksi antar ruang, khususnya pada penggunaan alih fungsi lahan sekitar lingkungan kita? Siapa yang ingin menjawab? Nah, benar sekali Budi. Jawaban yang sempurna. Sudah pintar semua ya anak-anak Ibu. Dan juga tentunya partisipasi kalian juga luar biasa. Semoga dengan adanya materi ini, kalian dapat memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Baiklah, untuk materi hari ini silahkan dipelajari dengan sungguh-sungguh. Dan minggu depan akan diadakan ulangan harian secara tertulis. Nah, ulangan harian ini untuk menambah nilai kalian pada semester sekarang. Baiklah anak-anak, karena materi hari ini sudah selesai dan waktu sudah habis, maka kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dijaga kesehatannya ya. Patuhi protokol kesehatan juga.